Selamat sore sahabat tani porang, jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Oke sahabat tani, jangan pernah memanen porangmu di usia muda. Jadi panenlah porang-porangmu atau porang-porang kita di usia yang sudah mencapai usia yang maksimal, ditandai dengan ripahnya batang. Jadi kenapa saya bicara begitu sahabat tani? Akhir-akhir ini banyak saya temukan postingan-postingan di grup porang di berbagai daerah, sudah mulai ada yang memanen porang-porang mereka yang masih muda. Jadi batang-batang yang masih segar itu dipotong, kemudian umbinya dipanen. Itu mengakibatkan hasil dari umbi produksi kita akan jelek atau kualitasnya akan menurun, karena di umbi-umbi muda kadar glukomanannya itu masih rendah sahabat tani ya. Jadi hal-hal semacam itu yang akan menjatuhkan dari kualitas porang kita nantinya. Jadi jangan seperti komoditas jahe yang beberapa tahun lalu sempat membaik harganya, kemudian dengan ulah beberapa petani yang ingin cepat mendapatkan untung, mereka memanen jahe-jahe yang masih muda atau belum maksimal umurnya, kemudian dipanen, dijual, dan akhirnya produksi jahe kita diklaim tidak bisa diekspor lagi, dan akhirnya harganya kembali jatuh. Jadi jangan sampai porang mengalami hal serupa dengan memanen umbi-umbi porang yang masih muda. Jadi kita harus pahami itu, kita harus ketahui itu. Jadi kita harus bersabar dalam membudidayakan porang, karena yang dapat mempertahankan harga dan kualitas itu adalah masa panen yang tepat. Jadi sahabat tani, kita harus mempertahankan akan kualitas dari produksi porang-porang kita. Di saat memanen kita harus menunggu batang ripah seperti ini. Ini ada contoh di kebun saya, ini tumbuh di bulan 10. Jadi tumbuh lebih awal karena ini umbi tertinggal waktu panen kemarin tidak terambil, dan ini tumbuh dan sudah ripah lebih dulu. Jadi batang ripah itu ditandai dengan batang yang sudah menguning, kemudian katak-kataknya sudah tua. Kalau masih dalam keadaan segar seperti ini, jangan sekali-kali kita memanennya, karena selain dari umbi ini masih muda, ini juga kataknya juga masih belum tua. Jadi kalau dijadikan bibit lagi, ini kemungkinan kataknya menjadi bibit katak yang tidak berkualitas. Jadi sahabat tani, dengan kita bersabar menunggu sampai batang-batang ini ripah, kemudian kita memanennya, itu kita menjaga akan kualitas dari hasil produksi umbi porang yang baik. Bila kita memaksakan memanen, ini nanti sudah bisa dipastikan hasil dari
rendemen dari umbi porang yang masih muda itu sangat rendah. Almarhum Profesor Sumarwoto yang sudah meneliti dan menulis di bukunya tentang porang, itu umbi-umbi yang tua dan sudah berumur minimal 2 musim itu menghasilkan tepung glukomanan yang tertinggi. Jadi kita harus pahami itu, sahabat tani. Jadi jangan kita terburu-buru memanen porang-porang kita yang masih muda, yang berakibat menjatuhkan dari hasil ekspor porang kita, dan kemudian porang akan mengalami klaim dan kita tidak bisa mengekspor porang lagi, dan itu berakibat kita tidak bisa meneruskan budidaya porang lagi. Itu sebuah kerugian yang sangat besar. Termasuk di calon-calon bibit juga yang kecil-kecil ini dari bibit katak. Ini juga kita memanennya harus di waktu yang sudah ripah, karena umbi-umbi muda itu bila dijadikan bibit akan rawan sekali busuk dan terkena serangan penyakit. Ternyata di tahun 2005 itu sudah banyak dilakukan penelitian oleh almarhum Profesor Sumarwoto, termasuk penyakit hawar daun dan busuk pangkal batang. Itu juga bisa disebabkan oleh kualitas bibit yang jelek atau umbi-umbi muda. Termasuk di katak. Bila kita memanen di daun yang masih segar seperti ini katak-katak ini masih katak yang belum tua. Jadi bila dijadikan bibit, ini juga tidak menghasilkan benih bibit katak yang baik. Jadi biasanya bibit-bibit katak potesan itu tumbuh tapi rawan sekali terkena penyakit. Terkadang mati sebelum mencapai usia maksimal. Kalau di pohon cengkeh mungkin itu bisa dikatakan penyakit mati bujang, karena hasil dari polong batang cengkeh yang masih muda itu juga ternyata berlaku di porang. Jadi kalau katak ini belum tua, kalau dijadikan bibit ternyata bisa menyebabkan katak atau tumbuhan porang yang dari katak itu tidak mampu tumbuh dengan maksimal. Jadi tidak mencapai usia maksimal, sudah mati. Jadi sahabat tani, mari kita pertahankan kualitas akan hasil porang-porang kita dengan memanen pada waktunya. Jadi tidak memanen terlalu dini. Kita harus bersabar untuk tetap menghasilkan porang-porang yang terbaik untuk diekspor, karena budidaya porang itu tidak hanya di Indonesia. Sekarang ini negara tetangga seperti Thailand juga sudah membudidayakan porang. Jadi jangan sampai kita kalah saing dengan Thailand yang disebabkan oleh ketidakpahaman kita dalam budidaya porang. Oke sahabat tani,
Apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.